等到你了！孙老铁，你打错人，什么拳？怎么把我抓来的就怎么把我送。Hula semuanya, pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah mengambil salah satu Tonghua terbaru, yang dimana Tonghua ini tayang di bulan Oktober, dan sekarang sudah mencapai episode 9 atau 10 ya. Ya, sekiranya segitulah. Seperti biasa, Mimin akanlah mengejar ketertinggalannya terlebih dahulu. Dan 1-5 episode akan digabungkan menjadi satu video ya guys. Tonghua ini berjudul The Supreme Dantian, yang di MC utamakan seorang pria dengan nama Chinsu, yang mengkisahkan kalau Chinsu ini adalah putra raja dewa terkuat. Sayangnya dia terlahir dengan keadaan tubuh manusia, tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga dia pun dibuang ke dunia manusia guys. Bagaimana dengan kisahnya? Ya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Awal kisah kita diceritakan di istana perunggu kuno terdapat beberapa dewa yang bekerja sama untuklah melawan satu pria, dan dia adalah MC utama kita. Sayangnya ya, posisi dia ini dikeroyok membuat dirinya melakukan aksi yang begitu nekat. Dia mencoba untuklah meledakkan diri dengan seisi istana perunggu kuno, dan dia dipanggil sebagai Huang Yu. Lalu kita berpindah kepada MC utama kita, yaitu Chinsu sebagai anak dewa ke-18 sekte Yuhua. Kini dirinya sedanglah melakukan aksi nekat juga. Dia sebagai tubuh manusia biasa dan tidak memiliki kekuatan apapun, berani untuklah mendaki puncak Jueyun. Padahal untuk para kultivator yang naik ke sana nyaris mustahil untuklah selamat. Apalagi untuk Chinsu sebagai manusia biasa. Alhasil mereka semua tidaklah mempedulikan aksinya. Kembali kepada Chinsu, dia pantang menyerah. Meski ya beberapa jebakan teruslah menghambatnya, namun dia berhasil untuklah mematahkan semua remehan dari para murid. Nyatanya, dia berhasil sampai ke puncak. Ternyata alasan dibalik dia bisa sampai ke puncak ya 3 hari yang lalu, kalau dia tidaklah sengaja membangkitkan sistem check-in 10.000 alam. Dan karena dia telah berhasil untuk tugas pertamanya, maka dia diberikan Supreme Dantian. Sesuai namanya, jika dia mengkonsumsi Supreme Dantian, maka ya seluruh titik meridiannya akanlah terbuka. Dan juga dia akanlah mendapati energi spiritual yang berlimpah. Bahkan ya sekelas Kaisar Agung belum tentu bisa untuklah mendapatinya. Sehingga dia pun langsunglah menerimanya. Dan para kultivator atau para murid yang berada di bawah, pandangannya langsunglah teralihkan dengan sinar yang begitu terang menerang. Setelah membuat seluruh para murid begitu heboh, Chinsu juga mendapati tugas terbarunya yang disebut sebagai check-in. Selama dia berhasil menyelesaikan tugasnya, maka dia akanlah mendapati poinnya dan juga mendapati hadiah dari tugas-tugas tersebut. Dan kali ini lokasi check-innya telah diperbarui. Dia diperintahkan untuklah check-in di prasasti Batu Tebing Awan. Sementara itu, tampak dari kejauhan terlihatlah gadis yang begitu sangatlah cantik sedanglah menaiki pedang terbang. Dia disebut sebagai gadis suci Yuji dan memiliki nama sebagai Jiang Qing-er. Dan arah yang sedang mereka tuju ini adalah sekte Yuhua. Serta dia sangatlah penasaran dengan fenomena yang sebelumnya. Maka dari itulah dia buru-buru untuklah memeriksanya. Tetapi ya untuk sang pelayan memberitahu kalau tujuan mereka kali ini memiliki urusan yang begitu penting, yaitu prasasti Batu Tebing Awan dari sekte Yuhua. Waduh, misinya sama. Sayangnya, Qing-er sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia langsunglah menuju ke tempat Chinsu berada. Setibanya di sana ya, ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Qing-er kembali mempertanyakan,
apakah dia telah melihat fenomena yang dimana energinya sangatlah melonjak. Di sini, Chinsu berpura-pura. Dia mengaku dirinya baru sampai di sini karena fenomena tersebut juga. Mungkin ya sebelumnya ada seorang senior yang telah melakukan kultivasi, tetapi Ching-er sangatlah penasaran. Karena dengan energi yang begitu melonjak, sudah pasti ya dia bukanlah orang biasa. Tetapi Chinsu tidaklah melanjutkan pembicaraan. Justru dia meminta bantuan kepada Ching-er untuklah menurunkan dia dari gunung. Karena ya dia bisa naik tetapi tidak bisa turun. Sayangnya untuk sang pelayan gadis suci, dia sama sekali tidaklah terima. Karena bagaimanapun juga, Ching-er adalah gadis suci Youji. Jika dilihat oleh orang lain, maka ini akanlah mempermalukan Ching-er. Namun ya, Ching-er tidaklah mempermasalahkannya. Karena untuk si anak dewa satu ini tidak memiliki kultivasi sama sekali. Alhasil, Chinsu diizinkan. Di dalam perjalanannya, Chinsu bertanya, apa tujuan dia datang ke Sekte Iwa? Kalau saat ini dirinya telah diundang oleh anak dewa ke-11 untuk pergi dan mengamati prasasti batu tebing awan. Secara kebetulan tujuan mereka ini sama. Alhasil mereka pun menuju ke prasasti batu tebing awan bersama-sama. Setibanya di sana, untuk si anak dewa ke-11 yang bernama Duan Jinfei, dia sangatlah menantikan kedatangan dari Jiang Ching-er. Karena dia telah menaruh hatinya kepada Ching-er. Dan untuk hari ini, dia pastikan akanlah menunjukkan kehebatan di depannya. Tetapi ketika melihat Chinsu berada di dekatnya, Jinfei begitu sangatlah kesal. Sedangkan ya untuk Chinsu yang telah berhasil check-in, berarti misinya juga selesai. Alhasil, dia mendapati hadiahnya. Kultivasinya meningkat ke ranah tubuh tahap 4. Karena kultivasinya telah meningkat, dia dapatlah memahami seluruh makna sejati dari prasasti batu tebing awan, yaitu telapak petir langit cerah. Setelahnya, Jinfei langsung membuat perhitungan kepada Chinsu. Padahal ya, dia ini hanyalah manusia sampah, tetapi begitu sangatlah berani menaiki pedang dari gadis suci, dan itu sudah sangatlah menodainya. Mendengar ini ya, Chinsu sungguhlah kebingungan apa maksud dari perkataannya. Beruntungnya, Ching-er langsunglah menghentikan perdebatan mereka. Karena ya, mereka masih memiliki urusan yang begitu penting, yaitu memahami tahu dari prasasti tebing awan ini. Ya udah keduluan sama Chinsu sih. Lalu mereka pun langsunglah mendekat ke batu prasasti. Di sini ya, Jinfei memperlihatkan kesombongannya. Karena selain beberapa leluhur tua di Sekte Ihwa yang paham dengan prasasti ini, tidak ada yang lebih paham prasasti batu tebing awan selain dirinya. Jadi ya, dia menganggap kalau dia setara dengan para leluhur ya. Sehingga dia menceritakan asal-usul dari batu prasasti tersebut, yang dimana batu ini telah dibentuk oleh Raja Dewa Senja. Dan dia adalah juara pertama di suatu kerajaan kuno. Tetapi Chinsu yang telah mengetahui kebenarannya langsunglah tertawa terbahak-bahak, meminta kepada Jinfei untuklah jangan mengarang. Sebetulnya untuk batu prasasti ini ada keterkaitannya dengan gadis suci Youji dari 1000 tahun yang lalu. Mendengar itu, sang pelayan tidaklah terima. Karena untuk Sekte Youji telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Jadi ya untuk gadis sucinya ini ya telah ditetapkan selama puluhan ribu tahun. Tetapi ya Chinsu berkata 1000 tahun yang lalu. Berarti ya sebelum Ching-er menjadi gadis suci, ada gadis suci lainnya guys. Lantas ya Chinsu bertanya, apakah mereka mengingat kalau 1000 tahun yang lalu Sekte Youji memiliki gadis suci yang begitu berbakat, yaitu Peri Bisi. Sayangnya keberadaannya tiba-tiba menghilang. Dan Chinsu menceritakan alasan dia menghilang karena dulunya dia telah jatuh cinta dan saling mengerti dengan seorang leluhur tua dari Sekte Ihwa. Namun ya untuk leluhur Ihwa masih tergila-gila dengan kekuatan.
Jadi ya, dia perlahan-lahan menjauhi peri bisi. Sayangnya, leluhur dari Sekte Yuwa telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat seluruh kekuatan taunya benar-benar lenyap. Untuk peri bisi yang telah mendengar kabar duka tersebut ya, dia datang ke tempat seperti ini dan memilih tinggal seumur hidup di prasasti Batu Tebing Awan hanya untuk menitipkan kesedihannya. Mendengar ini ya, Jin Feng merasa tersaingi dan menganggap kalau Qin Su memang jago bercerita. Tetapi baginya, semua cerita itu adalah kebohongan. Dan Jin Fei membuktikan kalau dia yang telah memahami batu ini selama 20 tahun dan telah mendapati sebuah teknik yang disebut sebagai telapak petir angin cerah. Dan jika dia diberikan waktu ya, maka dia bisa untuklah memahaminya dengan secara keseluruhan. Dan ini juga didukung oleh sang pelayan gadis suci yang terus-terusan memuji Jin Fei sebagai kultivator jenius. Sedangkan ya untuk Qin Su, dia pun tersenyum dan langsung mempertanyakan. Usaha dia selama 20 tahun hanya bisa memahaminya sampai segini saja. Jika dia menjadi dirinya ya, maka dia akanlah menghantamkan kepalanya ke batu prasasti. Waduh, merasa dirinya diremehkan, Jin Fei menantang kepada Qin Su untuklah mengeluarkan teknik yang sama, yaitu telapak tangan petir angin cerah. Karena ditantang, Qin Su langsunglah mengiyakannya dan meminta kepada Jin Fei untuklah lihat dengan baik-baik. Setelah memperlihatkannya, Jin Fei dibuat begitu ketar-ketir dan Qin Su memberitahu kalau telapak tangan petir angin cerah ini memiliki 7 jurus dan dia pun memperlihatkannya sampai ke 3 jurus tersebut. Tetapi Jin Fei tetaplah menganggap kalau dia telah melakukan kecurangan dan sengaja menunggu Jiang Qing'er datang ke sini untuklah memamerkan kekuatan serta membuat sebuah kebohongan cerita tentang peri bisi. Tetapi ya, Qin Su langsung membuktikan kalau peri bisi berada di dalam batu prasasti tersebut, sehingga ya dia langsung menghancurkannya. Dan terlihatlah kitab suci Zhongyang milik dari peri bisi. Maka dengan begini, 5 kitab suci milik dari Sekte Iochi telah terkumpulkan. Setelah mendapati kitab suci, mereka berdua pun langsunglah buru-buru untuk berpamitan. Sedangkan ya untuk sang sistem memberitahu tugas terbarunya kalau dia dipersilakan untuklah check-in di upacara agung Dongyue. Namun, Qin Su menunda tugas tersebut. Dia memutuskan untuklah pulang ke rumahnya. Dan di sana, dia bertemu dengan Lao Gua sebagai pedagang sekte Yuhua. Dan memberitahu ya kalau patung dewanya yang telah dijual benar-benar laku keras. Tetapi ya untuk sang pangeran ketujuh dan Tuan Putri telah mengirimkan sebuah hadiah yang disebut sebagai peri kupu-kupu. Alasan mereka memberikan hadiah karena untuk si peri kupu-kupu ini sangatlah sulit untuk dikendalikan. Jadi ya mereka berdua berharap kalau Qin Su bisa mengendalikan semua ini. Dan ternyata untuk peri kupu-kupu ini adalah seorang wanita yang memiliki nama sebagai Bai Zhou. Waduh, susah juga namanya. Yang ternyata ya sebelumnya mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Maka dari itulah Qin Su memberikan kepada pangeran ketujuh dan Tuan Putri agarlah bisa untuk dikendalikan. Tetapi nyatanya mereka berdua juga tidaklah mampu, jadi memulangkan peri kupu-kupu ke kediamannya. Dan dia meminta kepada Lao Gu untuklah mengirimkan peri kupu-kupu ini pergi dari kediamannya. Dan ketika berada di dalam, dia benar-benar begitu liar. Beruntungnya ya yang dipukuli bukan Qin Su, melainkan adalah Lao Gu. Setelah dari semua itu, Qin Su mempersilahkan kepada Bai Zhou untuklah pulang ke rumahnya sendiri. Namun tidak disangka-sangka, ternyata untuk Bai Zhou dia sama sekali tidaklah mengetahui alamat rumahnya. Mendengar ini ya, Qin Su menghela napas bagaimana cara dia mengantarkan pulang.
Tetapi ya, Baijuzu sama sekali tidaklah peduli karena mereka yang menangkap dirinya, maka begitu juga mereka harus mengantarkan dia pulang. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 等到你了！孙老铁，你打错人，怎么把我抓来的就怎么